Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, pemirsa SPMA TV dimanapun saja berada, syukur alhamdulillah sore menjelang siang ini, Senin 2 Maret 2026, saya memenuhi undangan SPMA TV untuk yang kelima kalinya ini, dan saat ini saya bertugas dinas di SPMA Pasuruan. Alhamdulillah, lokasi ini adalah wakaf dari kolega di Jakarta, yakni Bapak Sobirin, ayahanda dari Mas Tato Miraza, 2012 yang lalu. Ini penuh dengan kondisi yang daduk kalau istilah Jawa. Kalau istilahnya pokoknya karena tanah ini ternyata dibeli sejak tahun 1977 dan belum pernah disentuh, sehingga ini penuh barongan dan segala. Alhamdulillah atas rahman rahim Allah, usaha keras bersama para santri, dan alhamdulillah sampai sekarang berdiri mulai dari Madu, Madrasah Anak Dini Usia, Maika, Madrasah Akselerasi Islamiyah Kafa, mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah, bahkan kerjasama kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Saat ini telah bisa kita mengikuti kuliah hibrid mulai S1, S2, S3. Nah, yang lebih bersyukur lagi, alhamdulillah, masjid ini terdiri dari 3 lantai dan yang ground itu ada kolamnya. Nah, ketika kita menjelang berbuka puasa seperti ini, subhanallah, sungguh membersyukurkan. Pohon-pohon yang rindang semakin menambah kebersyukuran untuk bertadabbur, untuk berzikir atas rahman rahim Allah ini. Ini kita lihat ya. Nah, betapa bersyukurnya ini ikan-ikan ini. Alhamdulillah, ayo, subhanallah. Jadi ini airnya mengalir sepanjang tahun ini tanpa pakai listrik. Ada kuasa Allah melalui sumber yang terus mengalir. Konsep seperti ini itu sangat-sangat subhanallah. Ketika pikiran kita, hati kita tenang, tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang bisa kontradiktif terhadap produktivitas dari sebuah karya yang harus kita ukir. Saudaraku pemirsa dimanapun saja berada, hari ini kita menyaksikan dunia yang berguncang, peristiwa agresi yang dilakukan oleh negara kepada negara lain yang berdaulat, bahkan sampai pada peristiwa yang di luar moral. Atas peristiwa itu sangat memancing emosi kita, baik secara pribadi, kemanusiaan, maupun kita umat yang beriman. Begitu juga di nasional, hari ini kita juga menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya Bapak Jenderal TNI Angkatan Darat, yakni Bapak Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa ketika kita berpuasa ini, beberapa menit akan datang kita akan disambut oleh azan, yang itu berarti kita akan memenuhi untuk berbuka. Tapi yang paling utama adalah apa yang paling berat dari puasa hari ini, itu yang harus kita pertanyakan. Bukan lapar ya, bukan haus, bukan, tapi apakah kita marah, iri, ngersulo, itu tiba-tiba muncul menjelang buka ini. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak dengan tema marah, iri, ngersulo,
adalah racun peradaban. Karena racun, maka jangan dipakai. Jadi marah, iri, ngersula adalah racun peradaban. Karena dengan itu, pikiran kita tidak menjadi bening, tidak menjadi jernih, akhirnya kecerdasannya menurun. Karena itu, hikmah dari Ramadan ini, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi yaitu orang-orang yang menahan yang menafkahkan hartanya di waktu dengan kondisi fis sarra'i, dengan sembunyi-sembunyi atau dengan siri, wad dharra'i, dan dengan kondisi lapang, ya, terbuka, wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan yang salah. Wallahu yuhibbul muhsinin, itulah Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik demikian. Nah, jadi dendam, marah, iri, hasud itu sangat kontraproduktif terhadap kesehatan baik pribadi, keluarga maupun institusi. Ya, peperangan hari ini terjadi itu karena dari iri, hasad atau hasud itu. Karena itu Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi bukanlah orang yang kuat itu yang banyak menjatuhkan lawannya, bisa merudal atau meninju gitu. Tapi orang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, saudaraku semua yang dirahmati Allah, 2 hari yang lalu saya diundang oleh Profesor Ami, seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, hari Sabtu kemarin. Nah, sedikit ngobrol, kata beliau yang ahli onkologi itu, spesialis onkologi sekaligus dosen senior di Universitas Airlangga itu, bahwa dari perjalanan beliau yang relatif panjang karena beliau sudah berumur di atas 70, itu menyatakan bahwa pengalaman beliau mendeteksi bahwa penyakit kanker itu biasanya 2 tahun sebelum itu sudah bisa dideteksi, dan itu diantaranya karena pikiran, beban pikiran yang amat, itu mulai marah, dendam, hasud atau apa yang lain, pokoknya pikiran yang tertahan, memendam, itu beliau menyatakan seperti itu. Dan jadi hampir lebih dari mayoritas pasien beliau itu seperti itu. Karena itu mulai saat itu kemarin saya, Prof, nanti suatu ketika ke pesantren ya Prof ya, untuk bisa berbagi kepada santri dari aspek ilmiah. Ternyata bahwa marah itu yang menjadikan racun di dalam diri sendiri. Jadi marah itu racun yang diminum sendiri. Ya, secara teologis menurut Allah juga begitu, menurut Rasulullah juga begitu, menurut medis juga begitu. Karena itu pada hari kesempatan ini saya mengajak hilangkan iri, dendam, hasud itu, karena dari situlah kontraproduktif atau penurunan kualitas manusia dimulai, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga institusi seperti negara saat ini. Di berbagai negara itu hanya karena tidak mampu menahan diri, tidak mau menafkan yang salah. Diibaratkan air, ke airnya bening maka segar, tetapi kalau air dikasih kotoran atau lumpur ya pasti keruh, dan itu kita akan ya enggak selera. Marah, iri, ngersulo itu seperti mengaduk lumpur di dalam gelas air itu. Siapa itu yang rugi? Tentu kita sendiri. Nah, maka mulai hari ini hilangkan itu. Menjelang berbuka ini saat setan paling galak, ya,
untuk menyerang kita, maka lakukan. Pertama, kata Rasulullah, ganti posisi. Jika kamu berdiri, duduklah. Jika kamu duduk, maka masih marah, berbaringlah. Jika masih marah, maka ambillah air wudhu. Insya Allah dengan itu semoga kita terhindar dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati itu, yakni iri, dendam, ngersuloh, hasad, itu. Dengan mengucap, Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi yahdurun. Juga ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bergemolongnya, berbondong-bondongnya setan yang akan menyerang aku. Pesan terakhir sahabatku semuanya, pemirsa SPMA TV dimanapun saja berada, beberapa menit akan datang kita akan berbuka. Maka Allah berkata, hambaku lulus ujian hari ini, tapi apakah kita benar-benar lulus jika nanti kita berbuka itu? Kalau kita masih marah, masih iri, masih ngersuloh, kita hanya berganti jadwal makan, tapi hati tidak berubah. Ramadan bukan melatih lapar, tapi melatih menahan, wanahan nafsa anil hawa. Marah ditahan jadi sabar, iri ditahan jadi syukur, ngersuloh ditahan jadi doa, dan insya Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari amarah, iri, dengki, ngersuloh. Jadikan puasa ini bukan sekedar menahan lapar, tapi menahan diri. Masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang Engkau cintai. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Demikian saudaraku semuanya, semoga kita semuanya cinta kepada Allah dan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, dan kita semuanya dipersatukan dalam satu cinta karena Allah. Insya Allah perdamaian, keadilan, kesejahteraan untuk kita semua dan semesta alam. Itulah fungsi Ramadan yang hendak kita lakukan dan akan kita disambut oleh Allah dengan penuh kesukacitaan. Demikian, semoga bermanfaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.